Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala dunya darul imtihanas wa tadribats. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini kita kembali bertemu dengan Ramadan. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Kita sama-sama pernah mendengar yang namanya istilah meriset diri. Dan alhamdulillah, kabar baiknya Ramadan adalah momentum kita bisa meriset diri kita, nggak hanya berhenti di kapasitas dunia aja, tapi lebih daripada itu. Sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada 3 poin yang saya ingin coba terangkan kepada hadirin sekalian. Ikhwani wa ikhwati fillah. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah keimanan kita. Di sini coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Seberapa sering kita mengingat Allah? Bagaimana sholat kita sebelum Ramadan? Bagaimana tilawah kita sebelum Ramadan? Dan bahkan sampai seberapa sering sedekah kita? Kalau di bulan Ramadan ini ada peningkatan, berarti kita berhasil. Kita berhasil meng-cross-check diri kita berhasil mengevaluasi diri kita. Tapi kalau ternyata tidak ada peningkatan, kita perlu bertanya, apakah hati kita ada yang salah? Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani wa ikhwati fillah, adalah akhlak kita. Ini sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena akhlaknya tidak berubah. Nah, ketika kita sudah diingatkan sama Rasulullah SAW, maka sekarang kita tanyakan ke diri kita, apakah kita masih mudah marah? Apakah kita masih mudah menyakiti orang lain? Nah, 2 poin sederhana ini menjadi indikator apakah akhlak kita bisa berubah di bulan Ramadan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani wa ikhwati fillah, adalah kegiatan harian kita. Di bulan suci Ramadan, nanti kita akan ketemu yang namanya sahur. Setelah sahur, kita melanjutkan kegiatan kita. Kita tilawah, kemudian kita bersedekah, kita tarawih, ketemu sahur lagi. Kemudian kita melanjutkan kegiatan aktivitas kita. Ini kita belajar yang namanya manajemen waktu. Kira-kira ketika bulan Ramadan, ini kita bertemu dengan banyaknya kegiatan, yang perlu kita cek adalah waktu kita tuh banyak habis di mana? Apakah untuk akhirat atau dunia? Banyak dunia atau banyak akhirat? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Dalam konteks ini, kita melatih yang namanya kedisiplinan spiritual. Karena kita nggak hanya disiplin dalam kegiatan dunia, tapi kita latihan kedisiplinan dalam akhirat kita. Ikhwani wa ikhwati fillah, riset itu nggak lengkap kalau nggak ada target. Sama dengan riset kita di bulan Ramadan ini. Kalau umumnya orang-orang itu menanamkan dalam diri dia, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan ini saya bisa lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Atau lebih baik dari bulan Ramadan sebelumnya. Menurut saya, ini kurang tepat.
saya akan kasih contoh bagaimana ketika kita mentargetkan ibadah di bulan Ramadan. Misalnya seperti ini. Bulan ini saya harus khatam 5 juz. Bulan ini saya harus sedekah rutin setiap subuh. Nah, ini adalah contoh target. Ketika riset kita sudah kita maksimalkan, maka setelahnya ada target. Nah, disitulah baru ada yang namanya perubahan. Ikhwani wa ikhwati fillah, mari kita menjadikan Ramadan tahun ini sebagai laboratorium jiwa kita. Tempat kita menguji, tempat kita memperbaiki, dan menata ulang kembali hati kita. Semoga ketika Ramadan ini selesai, nggak hanya harinya yang berkurang, tapi dosa kita juga ikut berkurang. Nggak hanya berat badan kita aja yang turun, tapi kesombongan kita juga ikut turun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal puasa kita, memperbaiki hati kita, dan menjadikan Ramadan tahun ini adalah titik balik kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.